dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi SAW tentang bagaimana caranya biar kita gampang move on, bukan hanya dalam masalah hubungan kita, tetapi juga dalam semua urusan kehidupan kita. Karena banyak orang yang gak bisa move on dari sebuah ujian, dari sebuah kegagalan, dari sebuah masalah, sehingga dia terus-menerus dalam kondisi berkeluh kesah, dan itu bikin hidup kita jadi gak produktif. Nah, gimana caranya biar kita move on? Nabi SAW ngajarin kita satu hadis. Kata Nabi, jika engkau tertimpa satu musibah, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Tetapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, apa yang Allah kehendaki maka itu akan Allah lakukan atau terjadi. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk belajar menerima sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, yang artinya apa yang sudah terjadi itu nggak mungkin kita perbaiki. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu untuk mengulang peristiwa itu kembali dan memperbaikinya agar tidak sampai kepada hasil yang kita takutkan. Itu nggak mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki masa depan. Kalau apa yang sudah terjadi menurut kita adalah sesuatu yang buruk, maka kedepannya kita mencoba memperbaiki agar keburukan itu tidak berulang atau tidak bertambah. Sehingga orang yang beriman ketika dia mengalami sesuatu dalam hidupnya, idza asabaka syai'un, kalau engkau mendapatkan satu musibah yang engkau tidak suka, fala taqul, kata Nabi, jangan pernah engkau mengatakan law anni fa'altu kana kaza wa kaza, seandainya saya sebelumnya atau tadi atau kemarin melakukan ini begini mungkin gak akan terjadi. Nah, jangan katakan law. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan law itu adalah ucapan syaitan. Law itu berasal dari syaitan. Law itu adalah bisikan syaitan. Sehingga siapa yang banyak mengatakan law, yang dalam bahasa Indonesia disebut kalau, berarti dia membiarkan ucapannya, pikirannya, dan perasaannya dikendalikan oleh syaitan. Sehingga orang-orang yang sering mengatakan seandainya, jikalau, dan seterusnya, dia akan larut dalam penyesalan, larut dalam andai-andai, berangan-angan, larut dalam keluh kesah. Dan itu bukanlah sifat orang yang beriman. Sehingga ketika kita bicara tentang gimana cara bisa move on dari sesuatu yang pernah kita tangisi, yang pernah kita sesali, yang membuat kita terpuruk, cara untuk bisa move on itu adalah pertama, katakan qadarullah ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka apa yang Allah kehendaki Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Sehingga kita menjadi lega gitu, bahwa ini bukan lagi bagian saya, tetapi ini bagian Allah. Bagian kita adalah mengikhtiarkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi apabila sudah terjadi itu sudah menjadi bagian takdir atau bagian Allah. Maka sikap yang paling bijak dalam menghadapi sebuah takdir yang sudah terjadi adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita fokus kepada masa depan. Kita fokus kepada apa yang belum terjadi. Kita fokus kepada apa yang masih bisa kita usahakan, bukan apa yang tidak mungkin lagi kita usahakan. Karena takdir yang sudah terjadi itu sudah menjadi ketetapan Allah di langit, sehingga nggak bisa lagi kita coret-coret, kita stabilo, kita delete, kita hapus, kita kasih tip udah nggak bisa, karena itu udah terjadi dan sudah, kalau bahasa Nabi dalam hadis Ibnu Abbas itu rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, pena sudah diangkat dan kertas sudah kering. Maksudnya apa? Maksud dari pena sudah diangkat itu, pena untuk menulis takdir itu sudah diangkat sehingga takdir sudah selesai dituliskan, dan kertas untuk menulis takdir pun sudah kering dengan tintanya sehingga udah nggak bisa dihapus. Itu maksud Nabi. Sehingga bagian itu kita nggak perlu lagi otak-atik dengan pikiran hayalan kita, dengan andai-andai kita, apalagi dengan perasaan kita yang penuh penyesalan yang berlebihan. Itu udah bukan bagian kita. Bagian kita adalah melakukan sesuatu yang akan terjadi. Bagian kita adalah mengikhtiarkan sesuatu hari ini dan besok, bukan yang kemarin. Maka ini adalah tips atau
nasihat dari Nabi SAW agar kita bisa move on. Kembalikan apa yang sudah terjadi kepada Allah, sisanya adalah mengikhtiarkan sesuatu yang lebih baik. Dalam Al-Quran juga Allah memberi nasihat kepada kita tentang move on dengan kalimat فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu sudah selesai dengan satu urusan, faragh dalam bahasa Arab artinya kosong. Arti kosong udah nggak ada lagi yang tersisa, sudah lewat gitu. Arti faragh juga sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah. Arti faragh juga sesuatu yang sudah habis. Maka kalau hari ini adalah hari Sabtu misalnya, maka hari Jumat adalah hari yang sudah selesai, faragh. Gak mungkin lagi kita otak-atik. Nah, kalau sudah faragh, sudah selesai, sudah habis, sudah kosong, fa'idha faraghta fansab, maka bersungguh-sungguhlah terhadap urusan yang lain. Itu nasihat Allah. Dan tahukah kita ayat ini Allah letakkan setelah apa? Setelah kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa'idha faraghta fansab. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Maka kalau kamu sudah selesai dengan satu urusan, artinya udah lewat, maka bersungguh-sungguhlah kepada urusan yang lain. Ini nasihat Allah agar kita bisa move on. Apa yang udah berlalu, sudahlah. Jangan sampai menghambat kita tentang masa depan, tentang hari ini, tentang hari esok. Udah, biarin aja yang udah berlalu. Kita perlu mengambilnya sebagai pelajaran untuk masa depan, tetapi bukan meratapi masa lalu. Dua hal yang berbeda. Ada orang yang mengingat masa lalu untuk melangkah lebih baik di masa depan. Ada orang yang mengingat masa lalu hanya untuk meratapi kegagalannya, kerugiannya, kehancurannya, sakit hatinya, musibahnya. Ini dua hal yang sangat berbeda. Maka fansab, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang masih ada di hadapanmu. Dan setelah kalimat fansab, Allah tutup surat tersebut dengan kalimat wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini adalah motivasi dari Allah dan Rasul agar kita bisa move on. Satu, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai dalam hidup, maka jangan pernah mengatakan seandainya. Artinya mengeluhkan apa yang terjadi di masa lalu dan berandai-andai untuk bisa kembali kepada masa itu. Tapi katakanlah qadarallah masya'a fa'al. Katakanlah ini adalah ketentuan Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Kedua, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik di masa lalu dan itu sudah berlalu, hari kemarin sudah lewat, bulan kemarin sudah lewat, tahun kemarin sudah lewat, musim yang lalu sudah berlalu, sudah berganti dengan musim yang lain, maka fansab artinya bersungguh-sungguhlah terhadap musim berikutnya, hari berikutnya, tahun, bulan, minggu berikutnya, waktu berikutnya. Kita fokus kepada apa yang ada di hadapan kita. Dan wa ila rabbika farghab, artinya tetaplah berharap kepada Allah dengan yang baik-baik. Wa ila rabbika farghab, itulah motivasi hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa move on dari apa yang sudah terjadi dan fokus dengan apa yang harus kita lakukan hari ini dan besok. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.